Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mem. Gimana kabarnya semuanya? Sehat? Alhamdulillah sehat, Mem. Oke, hari ini kita akan bahas tentang promosi. Sebenarnya pengulangan juga ya, hanya saja kita produk yang berbeda gitu. Jadi setiap KWU itu kan materinya sama, hanya saja produk yang berbeda gitu. Jadi ini kita mengulang kembali, penyegaran kembali tentang promosi ya. Jadi promosi pada kerajinan usaha bidang datar. Jadi untuk promosi ya, indikator pembelajaran yang harus kalian ketahui yang pertama itu menjelaskan pengertian promosi dari kerajinan limbah bidang datar ya. Kemudian rencana promosinya. Jadi menganalisis rencana promosi dari produk kerajinan bahan limbah berbentuk bangun datar. Nah, untuk pengertian promosi sendiri, kalau menurut siapa ya? Fikri, ada orangnya? Ada Fikri? Ada? Atau hanya namanya yang muncul, orangnya tidur? Nggak ada ya? Anissa? Saya, Mem. Oh, ada orangnya. Berarti Piki Anwar ini hanya namanya yang ada ya, orangnya entah kemana. Oke, Anissa, menurut kamu promosi itu apa? Kegiatan untuk menarik perhatian orang-orang agar untuk membeli suatu barang, Mem. Oke, kegiatan untuk menarik perhatian ya. Oke, kalau Shakila? Iya, Mem. Ya, promosi itu apa, Nak? Menurut kamu? Kegiatan untuk memperkenalkan produknya, Mem, ke orang-orang, ke halayak, Mem. Oke, berarti kita di sini intinya memperkenalkan produk untuk menarik perhatian dari konsumen, benar? Iya, Mem. Iya. Jadi kalau promosi itu berasal dari bahasa Latin ya, yaitu promovere promotion. Jadi biasa yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris itu to move forward advance. Jadi di sini sasarannya itu adalah pembeli. Ya, jadi merangsang pembelian di tempat ataupun dengan kata lain dia memperkenalkan ya dari pintu ke pintu atau membuka bazar dan lain sebagainya. Biasanya promosi ini digunakan oleh orang-orang untuk memperkenalkan produk-produk yang baru. Nah, jadi kalau kata promosi ya dari Kamus Besar Bahasa Indonesia itu difungsikan sebagai kelanjutan dari publikasi ya. Jadi di sini publikasi kepada calon pembeli untuk mengenalkan produk yang kita tawarkan gitu. Dan kalau bisa pun mereka mau membelinya. Ya, jadi di sini kita bisa menyampaikan kebaikan-kebaikan ataupun kelebihan dari produk yang kita promosikan ya. Jadi promosi itu memperkenalkan barang-barang kepada konsumen. Nah, tujuan dari promosi itu sendiri ya, kalau menurut Fandi Ciptono ya, pertama itu menginformasikan. Berarti di sini kita harus memberikan informasi tentang produk yang kita tawarkan. Ya, baik itu cara pemakaiannya, bahan pembuatannya, expirednya, kemudian cara kerja produk itu, manfaatnya, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan produk tersebut. Jadi kita harus bisa memberikan informasi yang benar-benar memang
dari produk tersebut, bukan informasi yang salah. Contohnya misalkan khasiat yang ada misalnya, ataupun kerajinan misalnya, kalau kerajinan itu barang-barang yang kamu jual itu memang masih skalanya misalkan skala nasional, tapi kamu sudah bisa mempromosikannya dengan skala internasional, itu kan sudah salah. Jadi di sini informasi yang harus kamu berikan adalah informasi yang benar dan valid. Jadi tidak boleh informasi yang salah ataupun yang memang identik ke pembohongan publik. Nah, kemudian membujuk pelanggan sasaran. Jadi di sini dalam membujuk pelanggan, kamu memang harus benar-benar bisa mengambil hatinya, karena memang konsumen tipenya berbeda-beda. Ada dia tipe yang memang mau mendengarkan, ada yang memang modelnya frontal, ya tukang marah, atau ada yang suka protes. Itu kamu harus bisa mengendalikan emosi kamu jika mempromosikan produk. Jadi di sini bagaimana caranya kamu bisa membujuk pelanggan agar mau membeli produk yang kamu promosikan. Ya, bagaimana cara membujuknya? Maka kamu memang harus benar-benar terlatih ataupun benar-benar mempelajari sikap seseorang, bagaimana cara menaklukkannya. Nah, kemudian mengingatkan kembali gitu. Jadi mengingatkan dari pembeli ya, bahwasanya pembeli itu harus benar-benar menggunakannya ini bagaimana gitu. Jadi di sini kamu seperti berkampanye ataupun berdemonstrasi bagaimana cara menggunakan produk tersebut, atau bagaimana cara misalnya kalau kerajinan bongkar pasang, maka bagaimana cara memasangnya dan bagaimana cara penyajiannya. Jadi di sini kamu harus bisa mengingatkan para konsumen, dan kemudian kamu juga bisa mengingatkan lagi belinya di mana, terus kalau menghubunginya kemana dan lain sebagainya. Jadi di sini kuncinya kamu harus benar-benar dapat menguasai pembeli. Nah, kemudian manfaat yang tujuan yang lain secara singkat, promosi berkaitan dengan upaya untuk mengarahkan seseorang agar dapat mengenal produk perusahaan. Ya, jadi di sini kamu harus bisa benar-benar seperti saya katakan tadi, menguasai pembeli. Sifat pembeli itu berbeda-beda gitu. Jadi misalnya kamu harus benar-benar menanamkan sifat agar konsumen itu mau tetap mengkonsumsi ataupun mau tetap membeli produk yang kamu tawarkan walaupun nanti tidak pada saat promosi. Jadi dia tetap membeli pada akhirnya di produk yang kamu tawarkan. Nah, kemudian perencanaan dari promosi. Kalau perencanaan promosi, yang pertama itu resep promosi. Jadi di sini banyak ya, kalau resep promosi ini biasanya banyak dianut oleh sales ya, ataupun lembaga-lembaga periklanan. Jadi yang pertama itu ada periklanan. Jadi biasanya kalau iklan itu hanya beberapa berita pesan sedikit ya, pesan yang memang pesan singkat untuk bagaimana sampai ke konsumen gitu. Jadi di sini biasanya untuk periklanan kamu hanya memberikan berita singkat seperti informasi tentang produk yang ada. Jadi tidak panjang, dan biasanya kalau dalam bentuk video itu dalam bentuk durasi sekitar berapa detik gitu. Tapi kalau dia dalam bentuk gambar itu biasanya dalam bentuk selembar, tidak lebih gitu. Jadi di sini hanya memuat tentang informasi-informasi penting dalam produk yang kamu promosikan. Kemudian kalau dilihat dari iklan ya, di sini kamu juga bisa mempromosikan melalui sales, kemudian bisa melalui televisi, media. Kalau sekarang ditambah lagi dengan media sosial, internet dan lain sebagainya. Jadi di sini yang disebut dengan promotion mix ya. Jadi ada bauran-bauran promosi yang dibagi menjadi pusat-pusat untuk
kamu memuat iklan, ya. Nah, kemudian ada konsep dasar 4P ya dalam bauran pemasaran. Jadi di sini kamu memperkenalkan bauran-bauran pemasaran seperti produknya, tempatnya, harganya, dan promosinya. Ini ada yang disebut dengan 4P, yaitu produk, product, place, price, dan promotion. Itu yang disebut dengan 4P yang diperkenalkan oleh Jeremy McCarthy. Nah, kemudian kalau kita lihat untuk membedakan antara iklan dengan promosi. Jadi di sini iklan itu sasaran ya, yang jadi sasaran iklan itu adalah merubah jalan pikiran setiap konsumen untuk membeli. Biasanya kalau dari iklan di televisi misalnya, itu kan ditampilkan sebaik mungkin promosinya gitu. Tapi kalau dia sekalian promosi ya, kalau iklan ini iklan sekaligus promosi. Tapi kalau promosi ini biasanya sasarannya itu langsung ke pembelinya di tempat gitu. Jadi biasanya langsung terjun ke masyarakat dan ruang lingkupnya kecil karena kita harus ke konsumennya langsung. Kalau iklan bisa disiarkan misalkan di televisi, maka seluruh Indonesia bisa jadi melihat iklan tersebut. Tapi kalau promosi kita misalkan di Medan ya, mungkin di daerah Medan itu pun di mana tempat kita untuk melakukan promosi. Contohnya misalkan kita buka bazar di lapangan Merdeka, maka ya hanya pengunjung di situ yang bisa mengetahui barang tersebut. Jadi ruang lingkupnya jauh lebih luas iklan daripada promosinya. Kemudian iklan ini memiliki sasaran yang berbeda dengan unsur lainnya. Jadi seperti produk, harga maupun tempat distribusinya biasanya di sini merupakan sasaran dari pasar konsumen. Tapi kalau promosi ya di sini langsung ke konsumennya. Kalau yang di iklan tadi kan biasanya iklan itu tidak mengetahui harganya, kemudian hanya sebatas mengetahui produknya gitu. Jadi iklan ini biasanya hanya memperkenalkan produk, tapi tidak memperkenalkan harga, memberitahukan harga ataupun yang lainnya. Sedangkan promosi itu biasanya kita langsung ke konsumen berhadapan, jadi kita bisa menjelaskan berapa harganya, berapa bagaimana produknya dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita lihat perbedaan antara pasar sasaran dengan konsumen sasaran. Jadi kalau pasar sasaran itu suatu pasar yang dituju dalam sasaran yang ditentukan itu biasanya dipilih oleh produsen. Jadi di sini biasanya pasar sasaran produsen yang membuat konsepnya dan produsen yang menentukan di mana kita harus menetapkan penjualan itu, promosi tersebut. Jadi misalkan di lingkungan mana, maka di sini produsen yang menentukan. Tapi kalau konsumen sasaran, biasanya di sini kita melihat faktor sekelilingnya lagi, lebih cenderung kepada konsumennya. Kalau tadi kan lebih cenderung ke pasarnya aja, ke bagian wilayahnya. Tapi kalau di sini langsung ke sasaran ke konsumennya. Jadi disinilah nanti kalau kita sudah tahu konsumen mana yang harus kita tuju, maka disinilah nanti produsen bisa mengambil keputusan. Setelah mendapatkan wilayahnya, pasar sasarannya, baru dilihat dari konsumennya. Aspek konsumennya apakah mendukung ataupun tidak. Nah, kemudian dari tujuan periklanan. Jadi tujuan periklanan yang pertama memperkenalkan produk pada konsumen. Ya, kemudian menciptakan kesadaran akan merek. Biasanya masyarakat kalau sudah kenal dengan merek tertentu, maka merek apapun itu mereka akan tetap mengatakan satu merek. Ya. Contoh misalkan merek-merek yang sudah terkenal itu ada minuman air mineral seperti Aqua. Apapun mereknya yang lain orang pasti bilangnya minum apa? Aqua. Padahal merek yang lain. Nah, jadi disinilah promosi itu diperlukan untuk memperkenalkan merek, ya.
Nah, kemudian membentuk citra merek. Jadi di sini bagaimana caranya agar konsumen itu jatuh cinta dengan merek tersebut gitu, sehingga apapun jenis produk yang sama dia tetap mengatakan merek itu gitu. Dan kalau dia akan bertahan dengan merek yang dia sudah senangi gitu. Kemudian mempengaruhi konsumen untuk membeli produk yang ditawarkan. Jadi bagaimana cara kamu merayu konsumen agar mau membeli produk yang kamu tawarkan. Kemudian membangun citra korporat dan lini produk. Nah, di sini juga kamu harus bisa membangun citra yang baik gitu. Dan memang sejalan dengan produk yang kamu tawarkan. Kemudian mengubah persepsi terhadap derajat kepentingan atribut merek dengan cara mengiklankan. Jadi di sini kamu mendapatkan poin tersendiri dengan cara mengiklankannya. Kemudian restock, mengingatkan kembali agar membeli lagi produk yang kamu promosikan. Nah, biasanya kalau mereka puas, mereka akan mencari produk yang sama. Tapi kalau mereka tidak puas, mereka akan beralih ke produk yang lain. Kemudian memperkuat sikap pelanggan. Nah, ini paling penting, sikap dari pelanggan ini. Jadi dengan kepuasan dari pelanggan, itu pelanggan sendiri yang akan memperkenalkan ke pelanggan yang lain gitu, agar mau menggunakan ataupun mengkonsumsi produk yang kita promosikan. Nah, suatu program periklanan itu harus dimulai dengan mengidentifikasian dari pasar sasaran dan motif membelinya. Ya, jadi di sini pengambilan keputusan dengan 5M. Jadi yang pertama missionnya. Jadi di sini kamu juga harus tahu tujuan iklan ini untuk apa. Sasarannya dari penjualan untuk iklan ini apa gitu. Jadi di sini kamu harus jelas sasarannya kemana. Kemudian money ataupun uang. Jadi di sini anggaran iklannya yang harus kamu keluarkan. Ini harus kamu pikirkan berapa kali terbit, berapa kali tayang dalam satu hari, dikali berapa lama. Ini juga harus kamu buat anggarannya karena iklan itu biasanya yang berbayar yang bagus. Kemudian message ataupun pesan. Jadi di sini dalam iklan juga kamu harus tahu pesan apa yang perlu disampaikan gitu. Dan tinjauan tanggung jawab sosialnya. Biasanya ada pesan-pesan moral yang memang diberikan untuk sebuah produk gitu. Kemudian ada media. Jadi media ini banyak, bisa internet, bisa media massa, bisa media cetak dan lain sebagainya. Jadi di sini kamu juga harus pikirkan media yang digunakan, seberapa besar, seberapa jauh frekuensi penjualan yang akan kamu berikan gitu. Jadi di sini kamu harus tahu media yang jelas untuk menjual produk kamu. Nah, kemudian measurement ya, mengetahui hasil ukuran iklan. Jadi dengan ini biasanya kita dilihat dari ketika iklan ada, bagaimana kondisi penjualan produk, apakah meningkat atau tetap atau menurun. Jadi iklan ini bisa melihat hasil dari produk yang kita berikan. Nah, kemudian manfaat dari periklanan. Jadi manfaat periklanan untuk produsen itu yang pertama untuk berkomunikasi dengan banyak orang karena kita langsung terjun ke konsumen. Kemudian menyebarluaskan informasi tentang produk dari perusahaan yang kita buat. Kemudian mendramatisir perusahaan dan produknya melalui pengguna media cetak ataupun dari mulai cetakannya, suaranya, warnanya, itu biasanya dibuat semenarik mungkin untuk menarik perhatian dari konsumen. Nah, kita lihat tahapan iklan. Jadi tahapan iklan ya, kalau yang pertama itu ada attention. Jadi AIK itu singkatan dari attention ataupun perhatian. Jadi ini biasanya kita harus bisa menarik perhatian dari konsumen. Kemudian arah tujuan dari iklannya, kemudian slogan yang mudah diingat dan lain sebagainya. Yang kedua itu ada interest ya, interest atau minatnya.
Nah, yang ketiga itu ada desire atau kebutuhan dari ataupun keinginan dari konsumen dalam menikmati produk ataupun iklan kamu. Kemudian conviction, jadi rasa percaya, ini biasanya iklan itu bisa memberikan rasa percaya diri pada ataupun pembuktian pada sebuah produk gitu. Bahwasanya produk ini misalkan aman gitu. Jadi memang di sini harus benar-benar ada conviction-nya atau rasa percaya. Kemudian action ataupun tindakan. Jadi di sini bagaimana harapan agar calon pembeli itu bisa segera membeli produk yang kamu promosikan ataupun kamu iklankan. Jadi di sini bagaimana caranya agar konsumen itu dapat mengingat produk yang kamu tawarkan sehingga dia sering melihat dan sering membeli dari produk yang kamu iklankan. Nah, yang berikutnya ada jenis-jenis iklan. Nah, jenis-jenis iklan ya, yang pertama itu ada above the line, iklan lini. Jadi di sini biasanya menggunakan biro jasa ya, dari biro iklan seperti media cetak ya, kemudian elektronik dan media luar ruangan dalam bentuk poster, billboard ataupun spanduk. Nah, kemudian yang kedua itu adalah below the line, jadi iklan lini bawah. Nah, jadi kalau yang ini biasanya dalam bentuk pameran atau eksibisi, kemudian ada lembaran-lembaran iklan yang dikirimkan ke rumah, baik dia melalui pos ataupun diantar langsung oleh pegawai, ya biasanya itu ada contoh misalkan seperti Indomaret, Alfamidi sering mengantarkan brosur-brosur langsung ke rumah-rumah ya. Jadi di situ merupakan jenis iklan below the line. Jika menggunakan iklan dalam bentuk pameran ataupun eksibisi ataupun lembar-lembar iklan yang langsung diberikan kepada konsumen. Nah, untuk perancangan iklan. Jadi perancangan iklan juga ada beberapa ya jenis. Yang pertama itu daya tarik. Jadi daya tarik ini bisa menggambarkan fisik produk, manfaat fungsional, mengasosiasikan produk dengan tipe orang yang menggunakan. Itu melalui daya tarik. Nah, yang kedua ada metode presentasi. Biasanya kalau metode presentasi itu ada yang menggunakan testimonial, kemudian symbolic association, product demonstration. Biasanya kalau product demonstration ini kita mendemonstrasikan produk yang digunakan gitu. Jadi di sini mereka tahu fungsinya apa, bagaimana cara menggunakannya. Kemudian slice of life. Jadi di sini biasanya hanya menampilkan penggalan ataupun keseharian orang awam ya dalam memecahkan masalah spesifik. Nah, kemudian comparison advertising ya, membanding